sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doa teman-temannya dan setelah itu langsung selesai kelas ya. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini yang piket sudah dibersihkan kelasnya. Sudah dibersihkan kelasnya, sampahnya juga nggak ada. Pakaiannya juga udah seragam semua. Terus yang cowok bajunya udah masuk di dalam, rambutnya juga udah rapi. Udah bagus. Oke. Selanjutnya kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Aku hadir semua pada rajin anak-anak ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu, Ya, barisan aritmatika Bu. barisan aritmatika, betul. Nah, kemarin kita belajar tentang barisan aritmatika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih tentang aritmatika, tapi pokok pembahasannya adalah deret aritmatika. Nah, apa itu deret aritmatika, Bu? Nah, sebelum kita bahas apa itu deret aritmatika, Ibu mau kasih satu pertanyaan untuk anak-anak Ibu semua. Nah, di sini siapa yang pernah menabung? Pasti pernah kan ya? Betul. Nah, apakah uang yang kalian tabung itu setiap harinya jumlahnya sama atau berbeda? Bertambah Bu. Ya, bertambah. Kadang hari ini kalian nabung 1.000, besoknya 2.000 dan beda-beda lagi kan. Nah, di sini siapa yang mau kasih contoh? Dia nabung biasanya berapa? Ya Bu. Ya, kira? Nah kalau saya itu nabungnya, misalnya hari pertama saya nabungnya 2.000, terus di hari berikutnya hari kedua terus 3.000 dan seterusnya seperti itu nih. Nah, kalau begitu kira-kira berapa total uang Zira yang Zira tabung selama 1 minggu? 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Coba kira-kira dulu. Misalnya hari ini, hari pertama nabungnya 2.000, terus hari kedua 3.000 dan seterusnya sampai 1 minggu. Berapa kira-kira totalnya? Jadi totalnya itu 35.000 Bu. Kan hari pertama 2.000, hari kedua 3.000, hari ketiga 4.000, hari keempat 9.000, hari kelima 6.000, hari ketujuh 7.000 dan hari ketujuh 8.000. Nah, kalau Ibu suruh hitung totalnya selama seminggu berapa semuanya tadi? 35.000. Kalau misalnya Ibu perpanjang waktunya selama 1 bulan atau 2 bulan, 2 bulan ada 60 hari. Nah, kira-kira Zira mau nggak ngitung dengan cara yang sama? Tidak Bu, karena ribet banget hitungnya satu-satu. Ya betul kan. Nah, begitulah anak-anak, mengapa kita pentingnya belajar matematika. Karena apa? Karena kita setiap harinya itu nggak bisa lepas yang namanya matematika. Pasti ada hitungnya. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu ini semangat belajar matematikanya, karena matematika menyenangkan, bukan? Ya tidak? Ya. Nah, jika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, terus kita ikhlas dalam mempelajari matematika, insya Allah matematika akan membantu kita, akan mempermudah hidup kita. Contohnya dalam memperkira jumlah tabungan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak Ibu selama pembelajaran Ibu harap kalian tetap semangat. Oke. Itu anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa aturan yang harus kalian taati selama proses pembelajaran. Nah, yang pertama, siswa harus memperhatikan guru selama pembelajaran. Setuju? Poin pertama? Setuju. Kemudian poin kedua, siswa dilarang menggunakan handphone untuk mencari jawaban. Baik mencari jawaban atau selama proses pembelajaran kalian tidak boleh main handphone. Setuju? Oke. Di poin terakhir, siswa harus menjaga ketenangan di kelas. Nggak boleh berisik, nggak boleh diskusi selain diskusi yang tentang pembelajaran. Oke? Nah, dari poin 1 sampai 3 ada yang keberatan? Tidak. Ya, kalau tidak ada yang keberatan, Ibu rasa cukup untuk
pembelajaran. Jika ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Nanti kalau ada yang melanggar ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmatika. Nah, harapannya setelah kita mempelajari deret aritmatika hari ini, kalian bisa menerapkan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmatika seperti menghitung jumlah total uang yang kalian tabung dan lain sebagainya. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME. Nah, nantinya materi yang kita pelajari akan kita sangkut pautkan dengan yang sehari-harinya kita lakukan atau berkaitan dengan kehidupan kita dengan pendekatan pembelajaran yaitu deep learning. Nah, sampai di sini paham aturan dan juga pembelajaran kita seperti apa? Oke. Karena kita menggunakan model pembelajaran RFE, di sini Ibu memberikan kalian atau memperkenalkan kalian pada suatu masalah. Masalahnya ini, nah siapa yang bisa bantu Ibu bacakan soalnya? Bu. Nah, coba Zira. Soalnya itu Nadia adalah seorang siswi SMA yang memiliki impian untuk membeli handphone baru dengan uang hasil tabungannya sendiri. Ia memulai kebiasaan menabung secara rutin setiap awal bulan. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar 100.000. Melihat perkembangan tabungannya, Nadia memutuskan untuk menambah jumlah tabungan bulan berikutnya sedikit lebih banyak dari bulan sebelumnya. Di bulan kedua, ia menyisihkan 110.000. Lalu pada bulan ketiga, 120.000. Ia terus menambah jumlah tabungannya setiap bulan dengan selisih yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jika Nadia mempertahankan pola tersebut selama 12 bulan penuh, berapakah total tabungan yang berhasil ia kumpulkan selama setahun? Jika kamu ingin mengetahui jumlah tabungan Nadia selama N bulan, bagaimana cara kamu menghitungnya? Paham soalnya? Nah, jadi soalnya ini tentang Nadia yang ingin membeli handphone baru, jadi dia menabung. Nah, pada bulan pertama dia menabung 100.000, terus pada bulan keduanya dia menabung 110, selanjutnya bulan ketiga 120. Jadi tiap bulan tabungannya bertambah 10.000. Nah, jadi Nadia ingin mempertahankan pola tersebut selama 12 bulan atau 1 bulan. Jadi di sini kalian akan membantu Nadia untuk mengetahui berapa total uang yang dia kumpulkan selama 12 bulan dan ingin mengetahui jumlah tabungan Nadia selama N bulan. Paham soalnya? Nah, karena sudah paham maksud soalnya, silahkan kalian kerjakan secara individu, tidak boleh nyontek teman sebelahnya. Setelah dikerjakan, kalian akan maju ke depan dan membandingkan jawaban antara satu sama lain. Oke? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, sekarang Ibu panggil ya, maju, siap 2 orang untuk kita bandingkan jawabannya. Nah, yang pertama Ibu panggil siapa ya? Siap. Hari ini tanggal 4. Nah, absen keempat siapa nih? Kita lihat ya. Gina Septiani, maju depan.
Juni. Bulan 6. Absen ke-6. Siapa absen ke-6? Cindy. Oke, Cindy sekali maju ya. Setelah. Kalau muat nggak apa-apa. Di sini ada sebelah box. Boleh itu ada dua ada sebenarnya ada nih. Ini. Kan dekat. Bagi dua cepatannya. Potong, guys ya. Potong. Titik juga. Titik nil. Bercanda sendiri. Sudah? Nah, ini jawaban dari Gina dan dari Cindy. Sekarang coba Gina menjelaskan kepada teman-temannya. Yang lain dengarkan ya. Ya, Bu. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan pada soal yang di depan. Nah, di bulan pertama Nadia menabung sebesar 100.000. Nah, pada bulan kedua dia memutuskan menabung lebih banyak menjadi 110.000. Lalu juga dia menabung pada bulan ketiga 120.000. Nah, di mana masing-masing bulan ini memiliki selisih yang sama yaitu 10.000. Nah, pada pertanyaannya berapa total Nadia menabung selama setahun? Nah, karena saya menggunakan cara manual, saya menambahkan dengan selisih yang sama yaitu 100 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 130 ditambah 140 sampai 12 bulan yaitu dalam setahun, maka totalnya 1.860.000. Jadi total Nadia menabung selama 12 bulan yaitu 1.860.000. Nah, betul? Tepuk tangan untuk Gina. Gina silakan duduk dulu. Nah, sekarang Cindy, silakan Cindy. Nah, pertama kan diketahui tabungan awalnya itu untuk bulan pertama cuma 100.000. Kemudian untuk bulan kedua 110.000, bulan ketiga 120.000. Nah, dari sini kita menemukan selisihnya. Yang mana sebelum selisih itu berarti suku ketiga U3 kurang U2 atau U2 dikurang U1 sama-sama 10.000 kan? Dari 120.000 kurang 110.000 10.000. 110.000 kurang 100.000 juga 10.000. Berarti bedanya 10.000. Nah, karena yang ditanyakan itu selama N bulan dalam setahun, yang mana kita tahu bahwa setahun itu ada 12 bulan, maka kita cari, ini seperti yang sudah dicari oleh Gina tadi, maka kita bisa menjumlahkannya dengan cepat, yaitu bagian awal ditambah dengan bagian akhir.
Untuk 2 dari bagian awal ditambah dengan 2 dari bagian akhir. Kita gunakan seperti ini, 100.000 tambah 210.000 yaitu 310.000. Kemudian 110.000 tambah 200.000 yaitu sama juga dengan 310.000 dan seterusnya. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa penjumlahan ini ada 6 kali, berarti 6 kali 310.000. Nah, di sini kita bisa pecahkan menjadi 12/2, yang mana 12 itu adalah N atau banyak suku dikali dengan 100.000 tambah 210.000, yang mana untuk 100.000 itu adalah suku pertama dan 210.000 adalah suku terakhir. Jadi kita bisa tuliskan menjadi N/2 kali dalam kurung A tambah UN, yang mana UN itu rumusnya adalah A tambah dalam kurung N/1 kali B. Berarti kita dapatkan rumusnya yaitu N/2 kali 2A tambah N/1 kali B. Nah, dari situ kita bisa menjawab soal yang sudah ada, yaitu N-nya 12 bulan. Berarti S12 sama dengan 12/2 kali 2 kali 100.000 tambah dalam kurung 12 kurang 1 kali 10.000. Maka kita dapatkan 6 dikali 310.000 yaitu 1.860.000. Nah, gimana Kak? Nah, dari kedua jawaban di sini kira-kira kalau misalnya kalian disuruh hitung, ini kan 1 tahun kan? Masih bisa dihitung secara manual ditambah-tambah. Kalau misalnya disuruh hitung 5 tahun, 6 tahun, apakah kalian masih mau pakai cara ini? Tidak kan? Karena ribet dan juga butuh waktu yang lama untuk menghitungnya. Nah, dengan alternatif jawabannya Cindy tadi, dan dia memulai menghitung ditambah suku pertama ditambah dengan suku terakhir sampai dia menemukan konsep dari deret aritmatika. Nah, mana rumusnya deret aritmatika? Ini deret aritmatika. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa itu deret aritmatika dan bisa menggunakan rumus deret aritmatika, maka pekerjaan kita akan lebih cepat dan lebih mudah. Rumusnya adalah N/2 dikali 2A ditambah N/1 kali B. Jadi kita nanti masukin aja nilai-nilainya. Nilai A adalah nilai awal. Nilai awalnya tadi 100.000. Kita masukin 100.000 berarti 2 kali 100, 200. Kemudian N-nya berapa? N-nya selama 12 bulan. Berarti masukin 12 bulan. B-nya apa? B-nya itu selisih antara bulan pertama bulan kedua, yaitu 10.000. Jadi kita langsung substitusikan nilainya, nggak perlu menghitung satu-satu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau udah mengerti, sebelum kita lanjut lagi nih, kita kan udah selesai soal, kan rasanya kayak gerah gitu kan ya? Panas kan otaknya? Sekarang coba kita dinginkan dulu nih. Sekarang berdiri. Berdiri. Kita main dulu. Nah, tinggi-tinggi ya kalian ya, peluk gitu ya. Nah, oke. Kita akan main, namanya adalah tepuk angka, bukan tepuk tangan ya, tepuk angka. Nah, jadi nanti kalau misalnya ibu bilang tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tapi kalau misalnya ibu bilang 1, tangannya gini. Ingat ya, kita mau ulang lagi biar kalian salah terus maju. Nyanyi di depan, ya. Oke. Ibu lakukan secara cepat, ingat kan aturannya tadi? Ingat. 1, 2, 3. 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Pembagian kelompok kita ya. Nah, di sini sudah ada nama-nama yang ibu masukkan sebelumnya. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok.
Kita mulai ya. Tim 1, tim 2, tim 3. Oke. Silakan duduk per kelompok. Sudah kelompok nih belum ya? Ya, duduk kelompok. Kelompok 1 Gina, Cindy, Agil. Kelompok 2 Novita, Fazira, Sela. Kelompok 3 Bayu, Tia, Hesti. Udah duduk per kelompok semuanya? Sudah. Oke, sekarang waktunya mengerjakan LKPD. Ibu bagi dulu ya. Nah, di situ kan ada petunjuk tentang pengerjaan LKPD. Kalian baca, terus pahami. Jawabannya ditulis di kolom yang telah disediakan. Paham? Nah, waktunya mengerjakan LKPD. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kelompok ini? Ada Bu. Ini diisi juga Bu. Ya, ini diisi. Di bagian menyimpulkan yang lupa diisi juga. Di bagian menyimpulkan yang lupa diisi ya. Jangan cuma di bagian masalah-masalahnya aja. Cari-cari. Ada masalah? Ada masalah? Iya. Ayo, waktu kalian tinggal berapa menit lagi nih? Cepat-cepat. Udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai? Belum ada? Aduh gimana ini? Banyak ya? Susah soalnya. Iyalah.
kelompok 2 Bu. Kelompok 2, ayo silakan kelompok 2. Maju dulu. Nah, di sini Ibu akan menggunakan bantuan media ini untuk kalian pilih soalnya. Nah, nanti tujuannya karena apa Ibu menggunakan ini, jadi kalian nggak bisa milih-milih soal mana yang mau kalian isi, tapi harus sesuai dengan yang keluar dari sini, oke? Ibu paham? Nah, nama berapa? Tekan sana. Tekan sini tak tahu. Sini aja. Sini. Ya, nama berapa? Masalah depan. Ya, coba tengok nama depan. Bisa? Harus bisa dong. Nah, oke. Bisa. Kelompok lain juga siap-siap nanti. Kenapa tadi pilih? Nomor berapa tadi pilihnya? Nomor 2. Kenapa pilih nomor 2? Karena nomor 2. Betul. Kita sama dijelaskan ke teman-temannya. Oke, sama baca dulu nggak Bu? Soalnya boleh, sama Mbak. Ya. Dina merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Ia dan anggotanya sedang menyiapkan rapat mingguan OSIS yang akan diadakan di ruang kelas. Untuk keperluan rapat tersebut, Dina berencana menyusun kursi dalam 6 baris. Pada baris paling depan, ia menempatkan 5 kursi supaya lebih banyak anggota bisa duduk di baris belakang. Setiap baris berikutnya ditambahkan 2 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Dina ingin menghitung berapa jumlah seluruh kursi yang perlu disiapkan untuk rapat tersebut. Selain itu, ia juga perlu mengetahui total biaya yang harus dikeluarkan jika setiap kursi disewa dengan harga 2.000. Nah, yang pertama, pada masalah 4 tadi dapat kita ketahui bahwa A itu adalah 5 kursi dan B-nya 2 kursi dan N-nya itu adalah 5. Nah, pertama itu kita harus mencari jumlah seluruh kursi yang perlu disiapkan oleh si Dina tadi. Nah, kita gunakan rumus yang sudah Siti kerjakan tadi, Sn N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Kita masukkan saja N-nya 5/2 dikali dengan 2 dikali dengan 5 tambah 5 dikurang 1 dikali dengan 2. Maka hasilnya itu didapat 45 kursi yang perlu dipersiapkan Dina. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung biaya yang harus dikeluarkan dengan jumlah kursi itu dikali dengan harga sewa. Harga sewanya tadi 2.000 kan? Maka 45 tadi kita kalikan dengan 2.000, hasilnya yaitu 90.000. Sudah paham? Sama tak jawabannya? Sama. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya kelompok berikutnya. Siapa yang mau maju? Maju. Ini dulu. Nah, nama berapa? Ayo tentukan. Nasiku. Ada pokok ya. Ada 2. Oke, silakan.
saya bacain soal dulu ya. Ya. Untuk masalah kedua, punya soalnya itu siswa kelas 10 SMA mengikuti kegiatan pendakian edukatif ke gunung yang diadakan oleh ekstrakurikuler pendidikan alam. Dalam perjalanan menuju puncak, mereka harus melewati 8 pos peristirahatan. Jarak antara pos pertama ke pos kedua itu adalah 600 meter. Dan setiap pos berikutnya berjarak 150 meter lebih jauh dari pos sebelumnya karena jalur semakin menanjak dan menurunkan. Jika mereka ingin mengetahui total jarak yang akan ditempuh dari pos pertama hingga pos ke-8, bagaimana mereka bisa menentukan jawabannya? Jelaskan pola yang tertutup dan langkah-langkahmu dalam menyelesaikannya. Nah, jadi dari kelompok 3 ini di sini ya Bu. Yang pertama itu tuliskan dulu ya jarak antar posnya, yang dimana dimulai dari jarak pos 1 ke pos 2 itu 600 meter. Ya di sini ditandai dengan U1 dan sampai di sini jarak pos 7 ke pos 8 1.500 meter ya ditandai dengan U7. Jadi N-nya di sini ada N-nya 7, lalu untuk bedanya ya 600 bedanya dari yang U1 ke U2, yang dimana U2 dikurang U1 itu 150, jadi bedanya itu 150. Lalu apa lagi yang sudah sedikit? ya. Nah, lalu kita masuk ya ke rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kan ada Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, N-nya tadi kan 7 kan, jadi dimasukin saja S7 sama dengan ini, jadi 7 per 2 dikali 2A. A itu yang pertama itu 600 ya, jadi 2 kali 600 ditambah N-nya tadi 7 dikurang 1 terus dikali B-nya tadi 150, lalu didapat 7 per 2 dikali 1200 tambah 900 dan total akhirnya itu 7350. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara pos 1 sampai pos 8 itu sejauh 7350 meter. Sama jawabannya? Sama. Jawabannya ya, tepuk tangan dulu untuk Hesti. Kelompok berapa tadi? 3. Sekarang perwakilan kelompoknya maju depan ya. Jelaskan ke teman-temannya. Langsung baca ya. Ya, silakan. Soal nomor 1 apa? Soal nomor pertama yaitu apa yang dimaksud dengan deret aritmatika. Ya. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Ya, terus selanjutnya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan suku awal dan beda dalam aritmatika. Kalau suku awal itu suku pertama dari deret aritmatika. Nah, coba tunjukkan dari soal ini yang mana? Ini Bu. Tuh, jadi U1 atau sama dengan A. Ya. Selanjutnya, beda itu selisih tetap antara dua suku berurutan dalam deret aritmatika Bu. Misalkan tadi ini U2-nya 750, U1-nya 600, jadi bedanya 150. Dikurangkan kan? Dikurangkan. Iya, betul. Lanjut. Selanjutnya, apa rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika? Jadi rumusnya itu ini Bu. Sn sama dengan n per 2 buka kurung 2A ditambah buka kurung n kurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Soal terakhir, berikan satu contoh pemanfaatan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung jumlah kursi. Ya, betul. Utama dulu untuk nah, bisa dipahami apa yang dijelaskan mereka? Bisa. Bisa, silakan dulu ya. Nah, oke, karena waktu telah menunjukkan akhir pembelajaran. Nah, ada nggak yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, coba. Saya Bu. Ya, silakan kita. Nah, dari pembelajaran hari ini itu dapat disimpulkan bahwa deret aritmatika itu adalah susunan bilangan yang memiliki selisih tetap atau konstan antara suku dengan suku berikutnya Bu.
Nah, rumus umum dari deret aritmatika itu dapat membantu kita menghitung jumlah seluruh suku dalam deret tersebut dengan cepat dan efisien. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa kita temukan saat menabung uang dengan selisih tetap setiap minggu atau setiap saat menghitung jumlah atau saat menghitung jumlah kursi yang disusun dalam suatu acara, Bu, yang seperti Agil bilang tadi. Mungkin itu saja, Bu. Nah, dari yang disimpulkan Novita tadi, ada yang ingin menambahkan kesimpulannya atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Sekarang waktunya kalian bertanya jika ada pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua nih ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan lakukan refleksi dulu. Nah, dari semua yang kita pelajari tadi, apakah bisa dipahami dengan jelas keseluruhannya atau cuma sebagian aja? Kayak jujur, paham semua? Paham. Bagus. Terus apakah kalian mengalami kesulitan selama kegiatan pembelajaran? Tidak. Bagus. Nah, jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang telah kalian lakukan? 5. Kita semua. Ibu rasa cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Lupa tugas, jangan lupa dikerjakan ya, nanti Ibu kirim tugasnya dan kalian kumpulkan minggu depan. Nah, akhir kata lupa lagi satu, kita lupa ngucapin alhamdulillah.